Bab 5. Suzy mengambil inisiatif memeluk Mark. Suzy mencondongkan tubuh ke telinga Helena dan menanyakan pertanyaan yang diminta oleh David untuk ditanyakan padanya. Helen, kenapa kamu memilih untuk bersama Mark? Tahukah kamu situasi keluarga Mark? Setelah berbicara, Suzy menatap mata jernih Helena. Setiap kali Helena berbohong, dia terus berkedip. Saat ini, Helena sedang linglung dan tidak berminat menjawab pertanyaan Suzy. Dia terus menatap Mark. Melihat Mark sudah memesan makanan dan sudah waktunya membayar, Helena buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mentransfer $100.000 ke Mark. Saat memesan makanan melalui ponsel di Encounter Western Restaurant, Anda perlu membayar setelah memesan. Mark harus bergantung pada pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah sehari-hari. Helena menduga Mark tidak akan punya uang untuk membayarnya. Dia tidak ingin Mark dipermalukan karena menunggu. Setelah transfer selesai, Helena merasa lega. Dia dengan hati-hati melihat Suzy di depannya. Hari ini, Suzy sedikit berbeda dari masa lalu. Dia terlalu memperhatikan kehidupan pribadinya. Saat ini, Helena memperhatikan bahwa tas di bahu Suzy bukanlah tas yang dibawanya ketika dia meninggalkan asrama di pagi hari, melainkan tas baru, dengan label yang masih terpasang. Tas baru ini berharga $50.000, dan Helena selalu ingin memilikinya. Hanya saja dia tidak menyukai harganya yang terlalu mahal. Meski saldo kartu banknya lebih dari $200.000, Helena tidak bersedia membelinya. Biaya hidup bulanan Suzy hanya beberapa ribu dolar. Menurut kebiasaan belanja Suzy, biaya hidup bulanannya tidak cukup untuk membeli tas baru senilai puluhan ribu ini. Suzy, tas barumu cantik sekali. Aku ingat harganya $50.000. Siapa yang membelikannya untukmu? Helena mengganti topik pembicaraan. Dia sudah menduga bahwa tas baru yang dibawa Suzy seharusnya berasal dari David membelinya untuk Suzy. Sebelumnya, dia tidak sengaja melihat riwayat obrolan antara Suzy dan David. Suzy memberitahu David tentang pergerakannya berkali-kali. Karena alasan ini, David memberikan banyak manfaat kepada Suzy. Agaknya kali ini Suzy berinisiatif makan malam bersama tanpa alasan sederhana. Alih-alih menanyakan apa yang ingin dia ketahui, Helena memperhatikan tas barunya, dan Suzy buru-buru menjelaskan. Helen, tasku ini bajakan. Bagaimana aku bisa membeli yang asli? Ayo pergi ke sana dan jangan biarkan Mark menunggu. Suzy tidak berani terus bertanya mengapa Helena memilih untuk pergi bersamanya. Dengan Mark bersama, dia menarik Helena kembali ke meja makan. Helena mendengus dingin. Dia terlalu malas untuk mengungkap kebohongan Suzy. Hanya dengan melihat tas barunya, Helena tahu itu asli. Meja makan untuk 4 orang. Helena duduk di samping Mark. Suzy duduk tepat di hadapan Mark. Saat ini, Mark sudah memesan hidangan dan melunasi tagihannya. Ketika dia melihat $100.000 yang ditransfer oleh Dewi Helena di ponselnya, hatinya menghangat dan senyuman muncul di wajahnya. Hei, Helen, kamu takut aku tidak punya uang untuk membayar? Mark tidak menerima uang itu, tetapi mengembalikan $100.000 secara utuh kepada Helena. Dia hanya membayarnya dengan batas konsumsinya yang tidak terbatas, jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Konsumsi tanpa batas untuk sementara terbatas pada makanan, minuman, dan kesenangan. Selama itu adalah makanan, minuman, dan kesenangan, Mark tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan uang sama sekali. Saat ini, Suzy, yang duduk di hadapan Mark, melihat bahwa Mark telah memesan dan membayar makanan, terlihat tenang, dan dia sangat penasaran. Hidangan di Encounter Western Restaurant tidaklah murah. Sekalipun 3 orang hanya memesan set makanan dasar termurah, biayanya hampir $10.000. Selain itu, dia juga memesan sebotol anggur merah senilai $8.000. Selama dia memesan melalui ponselnya, uang untuk anggur merah tersebut akan dibayarkan bersamanya. Termasuk uang untuk anggur merah, harga makanan ini hampir $20.000. Mark hanya memiliki $3.000 di kartu banknya dan tidak mampu membelinya. Suzy memegang dagunya dengan tangannya. Dia menatap Mark yang tampan dan bertanya sambil tersenyum. Mark, hidangan apa yang kamu pesan?
Hidangan di Encounter Western Restaurant tidak murah. Ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Apakah kamu memesan hidangan khasnya? Suzy mencoba mencari tahu detail Mark sehingga dia bisa bertanya kepada orang kaya kedua. Jika Anda melapor atas nama David, Anda bahkan mungkin mendapat hadiah dari generasi kedua kaya David. Mark mendengar ada sesuatu dalam kata-kata Suzy, dan dia mengabaikan Suzy. Dia mendengar semua yang dibicarakan Suzy dan Helena di sudut kotak. Dari nada kata-kata Suzy, Mark tahu bahwa Suzy meremehkannya. Untuk orang seperti ini, Mark tidak perlu memberi muka. Terlebih lagi, setelah dia memesan makanan dan membayar tagihan, dia menggunakan Eye of True Sight pada Suzy. Mark menemukan bahwa Suzy adalah wanita jalang. Bahkan lebih jalang dari Barbara, teman sekelas yang dia periksa sebelumnya. Suzy bisa dibilang sebagai bus, dan banyak orang yang menaikinya. Pada saat ini, ketika Suzy melihat Mark tidak menjawab kata-katanya, dia mendengus dingin, menyembunyikan ketidakpuasannya, berhenti berbicara, dan mulai bermain-main dengan ponselnya. Bagaimanapun, dia akan tahu apa yang dipesan Mark setelah hidangan disajikan. Berdasarkan pemahamannya tentang Mark, Suzy menduga Mark pasti memilih hidangan termurah, membodohi dirinya sendiri, dan meminjam uang untuk membayarnya. Helena, yang duduk di sebelah Mark, melihat Suzy diabaikan oleh. Dia menutup mulutnya dan mencibir, dan rasa sayangnya pada Mark meningkat. Helena menyukai pacar seperti ini yang tidak mengobrol santai dengan lawan jenis. Saat ini, Helena memperhatikan bahwa Mark tidak menerima $100.000 yang dia transfer ke Mark, tetapi mengembalikannya. Dia sangat penasaran dalam hatinya dari mana Mark akan mendapatkan uang untuk membayarnya. Tepat ketika Helena hendak bertanya pada Mark, pintu kotak terbuka. Seorang pramusaji masuk sambil mendorong kereta makan mewah. Gerbong makan dipenuhi dengan beragam hidangan lezat yang mempesona. Temukan steak di restoran barat, berbagai hidangan mahal, dan sebotol anggur merah dalam kotak yang indah. Pelayan dengan hormat meletakkan piring dan anggur merah dari gerbong makan kelas atas di atas meja. Setelah semua hidangan disajikan, pelayan mengeluarkan kartu VIP, menyerahkannya kepada Helena dengan hormat dengan kedua tangannya, dan menjelaskan. Nona Helen, Anda menghabiskan $300.000 untuk makanan ini. VIP Anda sebelumnya akan secara otomatis ditingkatkan menjadi Diamond VIP, dan Anda dapat menikmati diskon 20% untuk pembelian berikutnya. Hah? Harga makanannya $300.000? Helena bingung. Dia menatap Mark di sebelahnya dengan ekspresi terkejut. Semua hidangan baru saja dipesan oleh Mark di ponselnya. Mark tidak menerima $100.000 yang dia transfer. Helena mengira Mark hanya bisa memesan set makanan biasa per orang sesuai dengan standar terendah. Namun kini, dengan makanan seharga $300.000, Helena sangat penasaran dari mana Mark mendapatkan uang tersebut. Ini sangat berbeda dengan informasi yang dia temukan tentang Mark. Suzy, yang sedang memainkan ponselnya dengan kepala tertunduk, mendongak kaget saat mendengar kata-kata pelayan. Dia tercengang ketika menyadari bahwa meja itu dipenuhi dengan hidangan mewah dan sebotol anggur merah dengan harga $200.000. Informasi identitas Mark ditemukan oleh generasi kedua kaya David melalui koneksinya. Bahkan David tahu persis berapa banyak uang yang dimiliki Mark di kartu banknya. Apakah Mark adalah generasi kedua yang kaya raya? Dia bahkan lebih kuat dari David. Jadi dia tidak diselidiki. Suzy curiga, dan matanya menjadi panas ketika dia melihat ke arah Mark. Makanan ini cukup baginya untuk membeli beberapa tas baru. Hanya untuk makan, Mark berani menghabiskan $300.000 secara boros. Jika dia bisa mengejar Mark, bukankah dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kehidupan di masa depan? Memikirkan hal ini, detak jantung Suzy semakin cepat. Dan dia menundukkan kepalanya dan memikirkan cara menangkap Mark. Pada saat ini, ketika pelayan melihat reaksi kedua wanita di dalam kotak, dia langsung mengerti bahwa makanan itu dipesan dan dibayar oleh Mark yang tampan di dalam kotak, dan yang lain tidak mengetahuinya. Pelayan itu melihat lagi ke arah Mark yang tampan, dan dia menjelaskan keraguan Helena sambil tersenyum. Iya Nona Helen, tagihannya sudah lunas. Memang $300.000.
Saya tidak akan mengganggu kalian bertiga saat kalian sedang makan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Saya akan menunggu di luar pintu. Pelayan menutup kamar pribadi dengan lembut. Pintunya terbuka. Mark menunggu wanita itu mengambil pakaiannya dan pergi. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Helena, yang tampak kusam. Ayo makan dulu dan coba steak khas restoran barat ini, kata Mark. Dia berinisiatif memotong steak untuk Helena dan menaruhnya di depan Helena. Faktanya, dia tidak ingin menjadi orang terkenal. Naihe pergi makan bersama Dewi Helena untuk pertama kalinya, dan Mark tidak bisa menahan diri saat dia memesan. Bagaimanapun, semuanya dibayar oleh sistem Playboy, jadi dia melepaskan saja pesanannya. Terima kasih. Dengan Suzy, orang luar, Helena tidak buru-buru bertanya mengapa Mark begitu kaya. Menekan rasa ingin tahu yang kuat di hatinya, Helena memakan steak yang dipotong Mark untuknya. Meskipun ayahnya memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, dia tidak pernah menghabiskan uang sebanyak itu untuk makan. Saat ini, Helena merasa semua informasi yang dia ketahui tentang Mark sebelumnya adalah salah. Suzy, yang duduk di hadapan Mark, melihat makanan lezat di atas meja. Dia tidak terburu-buru untuk makan, tetapi mengeluarkan ponselnya dan terus memotret. Jika Anda tidak mengambil foto hidangan lezat tersebut sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa mendatang. Mark memperhatikan perilaku Suzy. Dia menggelengkan kepalanya dan memakan steak perekrutan. Makannya selesai dalam suasana yang tenang. Sementara itu, Mark menuangkan segelas anggur merah senilai $200.000 untuk Helena, dan dia juga meminumnya dan mencicipinya. Memang mahal, tapi sebotol anggur merah dengan harga $200.000 sangat mudah untuk diminum. Adapun teman sekamar Helena, Suzy, Mark mengabaikannya dari awal sampai akhir. Saat ini, ponsel Helena berdering. Ketika dia melihat bahwa itu adalah ayahnya, dia membisikkan penjelasan di telinga Mark. Saat ini, Suzy sedang menunggu Helena pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke arah Mark dan bersandar pada Mark. Meskipun payudaranya menempel di wajah Mark, Suzy tidak peduli sama sekali dan bahkan meremas ke depan dengan sengaja menggoda Mark. Mengambil catatan tertulis, Suzy menunduk dan menatap Mark dengan penuh kasih sayang. Dan dia berkata dengan menawan. Mark, aku tidak melihatnya. Kamu masih generasi kedua yang kaya. Kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Ini nomorku. Hubungi aku malam ini. Aku jamin kepuasanmu. Suzy juga tidak berani tinggal banyak di sisi Mark. Memberikan catatan itu kepada Mark. Dia berinisiatif untuk meraih tangan Mark, meletakkannya di dadanya, meremasnya beberapa kali, dan kemudian buru-buru kembali ke tempatnya. Mark bingung dengan tindakan Suzy. Dia tidak menyangka Suzy begitu terbuka. Sayangnya Mark tidak tertarik pada wanita jalang teh hijau seperti Suzy. Dia hanya tertarik pada Dewi. Setelah menyimpan catatan yang diberikan Suzy padanya, Mark menyesap anggur merah untuk meredakan kegelisahan di hatinya. Pada saat ini, Suzy melihat Mark menerima surat itu, dan dia diam-diam senang mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi. Metode ini telah dicoba dan diuji berulang kali. Suzy menggunakan metode ini untuk memenangkan banyak generasi kedua yang kaya dengan imbalan kehidupan yang lebih baik. Dia belum pernah melihat seorang pria menolak godaan seperti itu. Setelah beberapa saat, Helena kembali ke kotaknya, merasa sedikit tertekan. Melihat Suzy telah selesai makan, Helena memerintahkan dia untuk diusir. Suzy, silakan kembali dulu. Suzy memperhatikan tingkah aneh Helena. Dia menyembunyikan rasa cemburu dan mengangguk. Sebelum meninggalkan kotak, Suzy memanfaatkan perhatian Helena dan membuat isyarat panggilan telepon ke arah Mark B, lalu meninggalkan kotak itu. Helena menunggu sampai Suzy pergi, dan tidak ada orang luar. Dia duduk di sebelah Mark dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan sambil makan. Mark, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Bab 6. Ciuman Helena. Helena menunggu sampai Suzy pergi dan tidak ada orang luar di dalam kotak. Dia duduk di sebelah Mark dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan sambil makan. Mark,
Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayarnya? Mark memperhatikan bahwa suasana hati Helena sedang buruk setelah menjawab telepon. Dia tidak menjawab pertanyaan itu dengan tergesa-gesa, tetapi meraih tangan lembut Helena dan bertanya. Helen, apakah kamu dalam masalah? Jawab aku dulu, baru aku akan menjawabmu. Helena menghela nafas pelan, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dia mulai berbicara. Mark, ayahku yang baru saja menelponku. Aku berinisiatif untuk mengaku padamu pagi ini. Aku tidak tahu siapa yang diam-diam merekam video itu dan mempostingnya secara online. Dan ayahku melihatnya dan dia memintaku pulang besok. Saya sudah selesai. Apakah Anda generasi kedua yang kaya? Menghabiskan $300.000 untuk makan bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa. Jika Mark benar-benar generasi kedua yang kaya, maka dia tidak perlu merahasiakannya saat menghadapi ayahnya besok. Ayahnya hanya memiliki satu kriteria dalam pemilihan calon pasangannya, yaitu harus serasi. Saat ini, Mark terdiam saat mendengar apa yang dikatakan Helena. Mark tidak tahu banyak tentang latar belakang keluarga Helena. Dia hanya tahu bahwa Helena adalah generasi kedua orang kaya. Bagi generasi kedua yang kaya seperti Helena, orang tua pasti akan mengganggu cinta mereka. Mark menyetujui pengakuan Helena di pagi hari. Dia tidak terlalu banyak berpikir saat itu, hanya untuk menghilangkan batas konsumsi tak terbatas Helena sesegera mungkin. Sekarang, ayah Helena mengetahui hubungan mereka, dan Mark tidak yakin apakah Helena akan terus jatuh cinta padanya. Saat ini, Mark sangat berharap tidak ada batasan-batas konsumsi tak terbatas. Dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir ayah Helena menghalanginya untuk bersama Helena. Saya bukan generasi kedua yang kaya. Saya hanya menghabiskan uang untuk makanan. Saya menang karena keberuntungan ketika membeli tiket lotre. Mark membuat alasan untuk menutupi fakta bahwa dia memiliki batas konsumsi yang tidak terbatas. Mark tidak ingin berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Lagi pula, berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya bisa dengan mudah terungkap, dan itu juga akan membangkitkan rasa jijik Dewi Helena. Itu dia. Ekspresi Helena menjadi sedikit gelap setelah mengetahui bahwa Mark bukanlah generasi kedua yang kaya, dan dia tidak terus bertanya kepada Mark berapa banyak uang yang dia menangkan dalam lotre. Helena tidak ingin Mark berpikir bahwa dia adalah seorang penggali emas. Saat ini, Mark memikirkan catatan yang diberikan Suzy padanya. Dia mengeluarkannya dan memberikannya kepada Helena, mengingatkannya. Helen, menjauhlah dari teman sekamarmu Suzy mulai sekarang. Saat kamu menjawab telepon, Suzy memberiku catatan ini dan memintaku untuk meneleponnya di malam hari. Mark berkata dengan sama. Dia mengatakan ketika Suzy juga memegang tangannya dan menyentuh dadanya. Apakah ada yang lain? Helena mengambil catatan itu dan menyadari bahwa tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan tangan teman sekamarnya Suzy, serta nomor teleponnya. Jadi dia segera merobeknya. Helena tahu betul bagaimana Suzy. Kehidupan pribadi Suzy penuh dengan skandal. Suzy pasti mendapat ide tersebut setelah melihat Mark menghabiskan $300.000. Mark, katakan padaku, akankah kamu diam-diam menghubungi Suzy di belakangku? Helena menjadi cemburu, dan dia cemberut, menunggu jawaban Mark. Aku bukan orang seperti itulah. Jika aku benar-benar ingin menghubungi Suzy, aku pasti tidak akan memberitahumu tentang ini. Sebelum Mark menyelesaikan kata-katanya, Helena berinisiatif untuk menciumnya. Mark diam-diam senang, melingkarkan tangannya di pinggang Helena, dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Pada saat ini, jantung Helena berdetak lebih cepat. Dia menutup matanya dan merespons dengan terbelalak, mabuk ciuman itu. Dia sangat puas dengan jawaban Mark barusan. Saat ini, Helena merasakan ada tangan yang meremas dadanya, tapi dia tidak menolak. Mengetahui bahwa Suzy berinisiatif merayu Mark, Helena tidak ingin menolak Mark lagi. Dia takut jika dia terlalu sering menolak Mark, dia akan menjadi acuh tak acuh padanya dan Suzy akan memanfaatkannya. Selama dia tidak menyentuh garis pertahanan di hatinya, Helena tidak peduli lagi. Mark merasa senang saat melihat Helena tidak menolak tindakan beraninya. Namun,
Mengingat dia masih berada di kamar pribadi Encounter Western Restaurant, Mark tidak bergerak lebih jauh. Setelah cukup kecanduan, tangan Mark memeluk Dewi Helena dan bertanya sambil tersenyum. Kemanapun kamu ingin pergi di sore hari, aku akan menemanimu. Mengalami manfaat tersembunyi yang dibawa oleh konsumsi berlebihan, Mark ingin mempercepat kemajuan cintanya dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Helena untuk menaklukkannya. Dewi Helena lebih awal dan meringankan konsumsi kuota tanpa batas. Setelah mendengar pertanyaan Mark, Helena mulai berpikir. Saat ini, Helena memikirkan 3 tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy, dan masih ada 2 tugas yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif membelanjakan lebih dari $100.000 untuk Dewa Playboy Mark, dan secara acak menerima 1 hingga 10 kali lipat potongan konsumsi. Hanya 1 kali, batas atas hadiahnya adalah $10 juta. Yang lainnya adalah wanita yang menjadi Dewa Playboy Mark, dan hadiahnya adalah $100 juta. Helena tidak berencana untuk sepenuhnya menjadi wanita Mark untuk saat ini. Setidaknya dia akan bertemu ayahnya setelah kembali ke rumah besok untuk melihat situasinya. Sisa tugas membelanjakan uang untuk Dewa Playboy Mark dapat diselesaikan di sore hari dan mendapatkan potongan konsumsi. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan potongan 10 kali lipat dari konsumsi Anda. Ketika dia berpikir bahwa dia masih bisa menghasilkan uang dengan mengeluarkan uang, pipi kemerahan Helena menunjukkan senyuman bahagia. Dewa Playboy Mark sebenarnya adalah pohon uangnya. Helena memegang lengan Dewa Playboy Mark dengan penuh kasih sayang. Dan dia menyarankan sambil tersenyum. Mark, bagaimana kalau kita pergi berbelanja di sore hari? Saat ini, Mark tampak malu ketika mendengar bahwa Helena tidak ingin pergi bermain, tetapi ingin pergi berbelanja. Batasan konsumsi sepuasnya untuk sementara dibatasi pada konsumsi makanan, minuman, dan hiburan. Ayo bermain, meskipun Anda menghabiskan jutaan. Mark tidak perlu khawatir tidak punya cukup uang. Batas konsumsi belanja belum dicabut, sehingga Anda tidak dapat menggunakan batas konsumsi tak terbatas untuk membayar pembelian. Kartu bank Mark hanya memiliki beberapa ribu dolar, yang pasti tidak mampu memenuhi konsumsi Helena. Setelah merenung sejenak, Mark memikirkan cara dan setuju. Oke, ayo berbelanja di sore hari. Oke. Helena secara alami meraih lengan Mark, meninggalkan kotak dan berjalan menuju tempat parkir Encounter Western Restaurant. Pertemuan di tempat parkir restoran barat. Helena memenangkan pendapat Mark. Dia menyalakan BMW dan berkendara menuju Global Shopping Mall, pusat perbelanjaan terbesar di New York. Tugas aplikasi sistem Playboy saat ini adalah dikonsumsi oleh Dewa Playboy Mark, dan Anda hanya bisa mendapatkan rabat konsumsi untuk pertama kalinya. Helena sedang memikirkan apa yang lebih pantas dibeli untuk Mark. Di kursi penumpang, saat Helena sedang mengemudi, Mark dengan cepat mengedit pesan tentang meminjam uang dan mengirimkannya ke Edward. Edward adalah seorang yatim piatu seperti dia. Perbedaannya adalah Edward tidak kekurangan uang, dan sejumlah uang masuk ke kartu banknya setiap bulan. Edward merawatnya secara khusus pada hari kerja dan sering membawanya ke tempat belanja kelas atas. Karena alasan ini, Mark selalu mengingatnya. Jika teman sekamarnya Edward tidak berkencan dengan pacarnya di akhir pekan, Mark akan mengajak Edward berbelanja mewah untuk membalas Edward karena telah merawatnya. Setelah beberapa saat, Mark melihat $200.000 ditransfer dari Edward, dan dia merasa lega. Dengan $200.000 ini, cukup baginya untuk membawa Dewi Helena ke mall untuk membelanjakan uang. Mark sudah berpikir untuk membayar kembali uang Edward ketika dia menaklukkan Dewi Helena dan mencabut batas konsumsi. Jika tidak berhasil, dia dapat Edward ke klub hiburan dan menghabiskan banyak uang sebagai pembayaran kembali. Sisi lain, temui restoran barat. Sebuah kotak mewah. David sedang duduk di sofa kulit. Dia mendengarkan laporan Suzy tentang konsumsi seksual Mark sebesar $300.000. Jika itu dia, harga makannya paling banyak puluhan ribu. Itu pasti banyak. Dengan $300.000, bukankah menjemput anak perempuan sama menyenangkannya dengan makan? Sama seperti Suzy yang duduk di pangkuannya. Dia hanya menghabiskan $50.000 untuk membeli tas. Dan dia menuruti kata-katanya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah memikirkannya,
David masih tidak percaya Mark bisa mendapatkan 300.000, jadi dia langsung bertanya. Suzy, apakah Anda yakin Mark membayar makan siang di siang hari dan menghabiskan 300.000 dolar? David, itu benar sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya di meja depan restoran. Suzy duduk di pangkuan David, sebuah suara menawan menjelaskan. Tangannya membelai bagian pribadi David, menggoda David dari waktu ke waktu. David terkejut saat mendengar konfirmasi Suzy lagi. Dia telah menggunakan koneksinya untuk menyelidiki latar belakang Mark. Mark adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Kartu banknya hanya memiliki beberapa ribu dolar. Mark mendapatkannya dari pekerjaan paruh waktunya. Apakah latar belakang Mark lebih kuat dariku? Semua informasi dari penyelidikan itu salah. Tapi, ini tidak mungkin. Melihat Suzy yang terus menggodanya, David untuk sementara menekan keinginan di dalam hatinya dan membuat panggilan telepon. Saat panggilan tersambung, David membisikkan apa yang ingin dia tanyakan. Setelah beberapa saat, David menerima daftar transaksi kartu bank di teleponnya. Hah? 2 transfer dengan jumlah yang tidak diketahui. David berulang kali memperhatikan transaksi kartu bank Mark melalui penyelidikan hubungan, dan dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Laporan kartu bank menunjukkan bahwa Mark menerima 2 transfer hari ini, tetapi tidak menunjukkan jumlah atau informasi penerima transfer. Ini adalah pertama kalinya David melihat aliran transfer dalam jumlah yang tidak diketahui. Lupakan saja. Mari kita terapkan rencana kedua. Dengan bantuan ayah Helena dapat mengambil inisiatif untuk putus dengan Mark. David sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tidak lagi peduli dengan sumber uang Mark. Tujuan utamanya adalah untuk Helena. Selama dia bisa mengejar Helena, harta keluarga Robert akan menjadi miliknya mulai sekarang. Tanpa terburu-buru melaksanakan rencananya, David memandang Suzy yang sedang marah di depannya. Keinginan itu dibangkitkan oleh Suzy, dan David perlu melampiaskan amarahnya. Tidak peduli bahwa dia masih berada di dalam kotak restoran, David dengan terampil melepas pakaian Suzy, dan tanpa banyak pendahuluan, menindih Suzy di bawahnya. Bab 7, Helena